Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina Maselina dari kelas S1 dengan NPM 101202997. Prodi Manajemen S1 Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan dahsyatnya sakaratul maut dan apa yang harus dilakukan saat sakaratul maut guna untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Langsung aja pengertian sakaratul maut. Orang yang meregang nyawa di ambang pintu kematian mengalami rasa sakit yang bukan kepalang. Saat krisis itulah yang disebut dengan sakarat atau sakaratul maut. Maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bilhaq, perkara yang benar, adalah perkara akhirat sehingga manusia sadar, yakin dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Lalu di sini ada dahsyatnya sakaratul maut. Ibnu Abi Dunya rahimahumullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, firman Allah yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran Surat Kaf ayat 19. Lalu ada datangnya kematian menurut Al-Quran. Yang pertama, kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia, walaupun kita berusaha menghindarkan resiko-resiko kematian. Katakanlah sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Quran Surat Ali Imran ayat 150. Lalu yang kedua, kematian akan mengejar siapapun, meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih, serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi ini. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 47. Lalu yang ketiga, kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 60, ayat 8. Kematian yang keempat, kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda atau dipercepat, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematian. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun ayat 11.
Lalu selanjutnya ada tanda-tanda datangnya kematian. 1. Orang yang mau meninggal akan melihat malaikat maut. Jika dia termasuk calon orang yang berbahagia, maka dia akan melihat malaikat maut dalam rupa yang bagus dan melihat malaikat rahmat berwajah putih. Mereka membawa kafan dan tikar dari surga. Mereka duduk daripadanya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut seraya duduk di sisi kepalanya dan berkata, "Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya." Adapun jika dia termasuk calon orang yang celaka, maka dia akan melihat malaikat maut dalam rupa yang lain, serta melihat malaikat azab menghitam wajahnya. Mereka membawa kafan dan tikar dari api neraka. Kemudian datanglah malaikat maut seraya duduk di sisi kepalanya dan memberinya kabar gembira dengan kemurkaan Allah atasnya. Dan dia melihat tempat duduknya di neraka. Berkatalah malaikat maut, "Keluarlah wahai jiwa yang keji, dan bergembiralah dengan kemurkaan dan kemarahan Allah." Yang kedua, dengan keadaan yang demikian, saat orang yang mau meninggal melihat malaikat maut, dia pun lemas, tidak bisa berkutik, mual, merasakan pedihnya sekarat dan kesusahan, tidak mampu berkata-kata. Dia mendengar tapi tidak mampu menjawab, melihat tapi tidak mampu menerangkannya. Hati pun kacau, detak jantungnya sudah tidak beraturan. Kadang dia tersadar, kadang dia pingsan karena pedihnya sakaratul maut. Ya Allah, tolonglah kami atas sakaratul maut. Selanjutnya ada sakaratul maut untuk orang-orang beriman dan sakaratul maut untuk orang-orang yang zalim. Untuk orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Sedangkan sakaratul maut untuk orang yang zalim, di akhir sakaratul mautnya, seorang manusia akan diperlihatkan padanya wajah dua malaikat pencatat amal. Kepada orang zalim, si malaikat akan berkata, "Semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik. Engkaulah yang membuat kami terpaksa hadir ke tengah-tengah perbuatan kejimu, dan membuat kami hadir menyaksikan perbuatan burukmu. Memaksa kami mendengar ucapan-ucapan burukmu. Semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik." Ketika itulah orang yang sekarat itu menatap lesu ke arah kedua malaikat. Lalu selanjutnya, iblis mengganggu saat datangnya sakaratul maut. Setan dan iblis akan senantiasa mengganggu manusia, bermula dengan memperdayakan manusia dari terjadinya dengan setitik mani hinggalah ke akhir hayat mereka. Dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat, yaitu ketika sakaratul maut. Iblis mengganggu manusia sewaktu sakaratul maut disusun menjadi 7 golongan. Hadis Rasulullah SAW menerangkan, yang bermaksud, "Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada perdayaan syaitan di waktu maut." Nah, ini golongan pertama. Akan datang iblis dengan banyaknya, dengan berbagai rupa yang pelik dan aneh seperti emas, perak, dan lain-lain serta sebagai makanan dan minuman yang lezat-lezat. Lalu yang golongan kedua, akan datang iblis kepada orang-orang yang di dalam sakaratul maut itu merupakan diri sebagai rupa orang yang ditakuti seperti harimau, maksudnya binatang yang ditakuti seperti harimau, singa, ular, dan kala yang berbisa. Lalu golongan ketiga, akan datang iblis mengacau dan memperdayakan orang yang di dalam sakaratul maut itu dengan merupakan dirinya kepada binatang yang menjadi minat kepada orang yang hendak mati itu. Kalau orang yang hendak mati itu berminat kepada burung, maka dirupai dengan burung. Dan jika dia minat dengan kuda pacu untuk berjudi, maka dirupakan dengan kuda pacu judi. Jika dia minat dengan ayam sabung, maka dirupakan dengan ayam sabung yang cantik. Apabila tangan orang yang hendak mati itu meraba-raba kepada binatang kesayangan, dan waktu tengah meraba-raba itu dia pun mati, maka matinya itu di dalam golongan yang lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Matinya pun itu fasik dan munafik, maka mereka nerakalah tempatnya. Lalu ada golongan yang keempat. Akan datang iblis merupakan dirinya sebagai rupa yang paling dibenci oleh orang yang akan meninggal
seperti musuhnya ketika hidup dahulu, maka orang yang di dalam sakaratul maut itu akan menjadi dirinya untuk melakukan sesuatu kepada musuh yang dibencinya itu. Maka sewaktu itulah datang dan matilah ia sebagai mati fasyik dan munafik, dan nerakalah tempatnya. Lalu ada golongan yang kelima, yaitu akan datang iblis merupakan dirinya dengan rupa sanak saudara yang hendak mati, seperti ayah ibunya dengan membawa makanan dan minuman, sedangkan orang yang di dalam sakaratul maut itu sangat mengharapkan minuman dan makanan. Golongan keenam, iblis datang kepada orang yang tengah berada dalam sakaratul maut, menyerupai ulama-ulama yang membawa banyak kitab. Yang ketujuh, golongan iblis yang ketujuh ini, iblis terdiri dari 72 barisan, sebab menjadi 72 barisan ialah karena menepati itikat Muhammad SAW bahwa umat Muhammad akan berbagi kepada 73 barisan, satu golongan saja yang benar. Ahli sunnah wal jamaah, 72 lagi masuk ke neraka yang sesat. Oleh karena itu, hendaklah kita mengajarkan kepada orang yang hampir meninggal dunia kalimat talqin, La ilaha illallah, untuk menyelamatkan dirinya dari gangguan itu. Lalu di sini ada 4 cara menghadapi sakaratul maut. Yang pertama, menghadapkan orang tersebut ke arah kiblat, miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Bila hal ini sudah dilakukan, letakkan dia dengan posisi kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadap ke arah kiblat. Demikian pula kedua ujung kakinya juga disunahkan untuk diarahkan ke arah kiblat. Yang kedua ada membacakan talqin. Ketika seseorang sedang mengalami sakaratul maut, maka kita disunahkan untuk menalkinnya. Bacakan ia kalimat syahadat, La ilaha illallah, dengan suara yang lembut. Lalu yang ketiga, membacakan surat Yasin. Disunahkan untuk membacakan surat Yasin di dekat orang yang sedang sakaratul maut. Ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Yang artinya, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat di antara kalian. Nah, lalu yang keempat ada mengajaknya berbaik sangka kepada Allah. Orang yang tengah dalam keadaan sakit dan sudah merasakan tanda-tanda kematian, dianjurkan untuk berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan seperti ini, hal terbaik yang perlu dilakukan adalah membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah diperbuat selama di dunia. Justru dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima dan mengampuni semua dosa-dosanya. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai dahsyatnya sakaratul maut dan apa yang harus dilakukan saat sakaratul maut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.